Sami Zayn buktikan loyalitas ke Roman Reigns. Ronda Rousey bantai habis Shotzi. Becky Lynch sukses carry tim babyface. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Hari ini kita akan mengulas, mereview acara premium WWE Survivor Series War Games tahun 2022. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Langsung aja ke pertandingan pertama di Survivor Series tahun 2022, yaitu Women's War Games match antara Bianca Belair, Becky Lynch, Asuka, Alexa Bliss, dan Mia Yim melawan Bayley, Dakota Kai, Io Sky, Nikki Cross, dan Rhea Ripley. Bianca dan Dakota memulai pertandingan untuk tim masing-masing. Tim heel punya keuntungan, jadi setelah 5 menit pertama, Io masuk untuk bantu rekan timnya. Waktu giliran Cross masuk, dia bawa banyak senjata dari bawah ring. Bayley kemudian masuk beberapa menit setelahnya, bawa tangga dan meja ke dalam ring. Rhea dan Becky jadi anggota terakhir yang masuk dari masing-masing tim. Begitu The Man masuk ring, pertandingan resmi dimulai dan bisa dimenangkan kapan aja. Gak ada cara lain buat ngedeskripsiin ini. Pertandingan ini benar-benar chaos. Semua senjata dipakai berkali-kali. Ada banyak momen besar, tapi ada beberapa momen yang gak sesuai rencana kayaknya. Jadi sempat ada nyaris kecelakaan yang bikin deg-degan. Walaupun bikin pertandingannya makin terasa kompetitif, hal ini juga bikin pertandingan sempat melambat di beberapa titik. Akhirnya, Becky menangin pertandingan buat timnya dengan hantam leg drop dari atas kandang ke Dakota Kai yang terkapar di meja. Ini pertandingan yang seru banget. Endingnya bener-bener nunjukin dominasi Becky Lynch dan Bianca Belair yang gampang ngalahin damage control. Tapi, mereka bisa lebih maksimal kalau tambahin near falls atau submission yang bikin tegang. Biar kelihatan kalau semua orang bener-bener pengen menang. Beberapa momen itu emang ada, tapi rasanya kurang banyak. Untungnya, Bianca juga bisa selesaiin match ini walaupun lututnya sempat cedera pas kena moonsault dari Io. Untung dia baik-baik aja. Awalnya aku mikir tim heel yang bakal menang, soalnya WWE mungkin mau bikin Rhea kelihatan super kuat. Tapi masuk akal juga kalau mereka kasih kemenangan ke Becky Lynch karena ini comeback-nya setelah absen 4 bulan. Lanjut ke pertandingan antara AJ Styles melawan Finn Balor, dua mantan leader Bullet Club. Di awal, Styles yang mendominasi, tapi Balor nggak tinggal diam. Setiap kali kelihatan Styles mau nyerang, Balor selalu nemu cara buat counter. Sekitar 10 menit berjalan, kekacauan pecah di luar ring. The OC dan Judgment Day saling serang sampai mereka berantem di tengah penonton. Jadi tinggal Styles dan Balor di ring. Seperti yang diduga, dua veteran ini tampil luar biasa. Dengan pengalaman mereka, hampir nggak mungkin mereka bikin pertandingan yang jelek. Kalau dua orang seperti mereka dipasangin, hasilnya pasti klasik. Setelah gagal menang pakai calf crusher, Styles akhirnya berhasil menang dengan hantamkan Phenomenal Forearm. Pertandingan ini luar biasa antara dua veteran berbakat yang tahu betul apa yang mereka lakuin. Gak tahu sih apakah semua orang ngira ini bakal jadi clean match, tapi begitu The OC dan Judgment Day keluar dari arena, mereka kasih kesempatan buat ending yang bersih. Aku sempat pikir Balor bakal kick out dari Phenomenal Forearm, tapi ternyata enggak, dan Styles dapat kemenangan bersih. Aku rasa Styles memang butuh kemenangan ini dan aku seneng dia akhirnya menang. Lanjut ke pertandingan kejuaraan SmackDown Women's antara Ronda Rousey yang ditemani Shayna Baszler melawan Shotzi. Shotzi langsung menyerang juara bertahan, tapi Rousey yang mantan bintang UFC langsung siap dan memasukkannya ke ankle lock dalam waktu kurang dari semenit. Match ini dibangun dengan Rousey sebagai juara dominan dan Shotzi sebagai underdog. Ini berhasil waktu Shotzi mencoba comeback, tapi setiap kali Rousey ngontrol pertandingan, tempo jadi lambat. Mereka bahkan sempat berantem di tengah penonton. Shotzi lompat dari pembatas ke Rousey, Shayna dan beberapa penonton yang sengaja ditaruh di barisan depan. Begitu balik ke ring, Ronda Rousey berhasil menang dan mempertahankan gelarnya. Ini pertandingan yang biasa aja dan sayangnya nggak terlalu menarik perhatian penonton. Mereka malah sempat neriakin nama Sasha Banks daripada peduli sama Shotzi di match ini. Bukan bermaksud ngejatuhin Shotzi, tapi dia emang belum di level yang top, jadi sulit buat nganggap dia sebagai ancaman yang serius buat seorang Ronda Rousey. Intinya, kemenangan Rousey dalam waktu kurang dari 10 menit adalah hal yang udah bisa diprediksi. Ini match paling mudah ditebak di acara ini. Lanjut ke pertandingan triple threat kejuaraan United States antara Seth Rollins melawan Bobby Lashley melawan Austin Theory. Begitu bel dibunyikan, Bobby Lashley langsung nge-clothesline Austin Theory keluar ring. Theory coba balik masuk tapi Seth Rollins langsung bikin dia terlempar lagi.
Ini bikin The Visionary dan The Almighty bertarung berdua sampai akhirnya mantan Mr. Money in the Bank ikut terlibat lagi. Mereka berhasil bikin pertandingan ini seimbang. Semua peserta dapat giliran buat dominasi, dan ada momen-momen di mana salah satu dari mereka istirahat di luar ring supaya dua lainnya bisa bertarung. Leslie sempat coba ngekunci set pakai hurt lock, tapi Theory loncat ke punggung Leslie buat ngunci sleeper dan ngebatalin itu. Seth juga sempat menghajar Theory dengan superplex, tapi pas mau lanjut ke Falcon Arrow, Leslie langsung nyeruduk dia dengan spear. Tapi Theory yang malah nutup pertandingan dengan cover buat dapat pin dan jadi juara United States yang baru. Ini pertandingan yang keren banget. Temponya cepat hampir sepanjang match. Banyak near falls dan penonton juga super antusias. Finishnya juga kreatif banget. Ini bagus buat Theory biar dia bisa bangkit lagi setelah kehilangan Money in the Bank. Sekarang dia jadi US Champion yang serius sebagai heel. Bukan sekedar cowok yang suka selfie sambil kelihatan konyol. Langsung aja ke pertandingan utama di Survivor Series tahun 2022, pertandingan War Games antara Roman Reigns, The Usos, Solo Sikoa dan Sami Zayn melawan Kevin Owens, Drew McIntyre, Sheamus, Butch dan Ridge Holland. Butch dan Jey Uso memulai match ini buat tim masing-masing, saling lempar ejekan dulu sebelum akhirnya bertarung. Tim Babyface punya keunggulan di pertandingan ini, jadi anggota berikutnya yang masuk adalah Ridge Holland. Waktu giliran anggota kedua Bloodline masuk, Roman malah nyuruh Sami yang masuk, bukan Jimmy. Setelah itu, Jimmy masuk sambil bawa beberapa meja. Jey dan Sami hampir aja berantem, tapi Jimmy buru-buru misahin mereka sebelum para babyface ikut campur. Seperti dugaan, Roman jadi orang terakhir yang masuk kandang. Kedua tim sempat berdiri di ring terpisah untuk showdown besar-besaran sebelum semuanya saling serang. Jey sempat gak sengaja nge-super kick Sami dan kelihatan gak merasa bersalah sama sekali. Tapi setelah pulih, Sami malah berhasil bantu Bloodline dengan menghajar Owens. Ini bikin Jey bisa kasih Uso splash untuk memenangkan pertandingan. Menurutku ini pertandingan luar biasa yang juga berat banget di unsur alur cerita. Mereka benar-benar sukses besar ngasih cerita soal Sami Zayn yang membuktikan loyalitasnya ke Bloodline. Itu jadi inti dari War Games ini. Memang aku agak berharap beberapa peserta lain dapat momen besar juga, misalnya ngehit finisher mereka atau bikin lebih banyak near falls. Tapi ya aku nggak bisa terlalu komplain sih, ceritanya emang udah sebagus itu. Secara keseluruhan, ini show yang keren banget. Hal terbesar yang bikin show ini berkesan adalah cerita luar biasa dari Bloodline di main event dan soal keputusan yang Sami Zayn bakal ambil. Ceritanya benar-benar fantastis. Salut buat Sami, Owens, Roman, Jey Uso, dan semua yang terlibat karena mereka benar-benar luar biasa. Walaupun aku nggak akan bilang ini acara premium terbaik WWE di tahun 2022, tapi ini salah satu yang terbaik. Ada 5 pertandingan, 4 diantaranya luar biasa dan satu-satunya yang biasa aja cuma berlangsung di bawah 10 menit. Tapi itu bikin Ronda Rousey kelihatan kuat. Women's War Games match gak kalah seru, AJ Styles akhirnya ngalahin Finn Balor juga keren buat dilihat. Triple threat buat gelar US juga luar biasa dengan tempo yang cepat dan finish yang cerdas. Bookingannya bagus banget dan berhasil ngejutin banyak orang. Banyak keputusan booking yang keren di acara ini. Tapi menurut kalian gimana Survivor Series War Games tahun 2022 ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 7.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.